Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Muhammad Altaf dengan NIM 102022400325. Di sini saya akan menjelaskan terkait penjelasan tugas UTS mata kuliah Sistem Basis Data. Yang pertama, dalam laporan yang saya buat, dalam bab 1 ada IRD notasi chain. Nah, IRD notasi chain versi saya, yang pertama ada entitas pasien. Nah, di sini entitas pasien memiliki beberapa atribut, yaitu yang pertama ada ID pasien sebagai primary key, lalu ada nama pasien, ada alamat, dan tanggal lahir. Nah, ID pasien ini melakukan transaksi 325. Jadi, melakukan adalah relasi antara pasien dan transaksi. Nah, di dalam transaksi ada atribut-atribut seperti ID pasien yang merefer kepada pasien 325, lalu ada ID transaksi sebagai primary key-nya, ada tanggal transaksi, dan ada waktu transaksi. Nah, transaksi 325 ini memiliki satu entitas lemah, yaitu detail transaksi. Nah, dalam detail transaksi ini ada atribut-atribut lain seperti jumlah transaksi, ID detail sebagai primary key, keterangan transaksi, ID transaksi dari entitas transaksi, total pembayaran, dan ID layanan dari entitas layanan. Lalu dari entitas transaksi memuat layanan. Nah, layanan ini memuat beberapa atribut, yaitu ada ID layanan sebagai primary key, ada nama layanan, ada harga, dan ada ID detail yang merefer ke detail transaksi. Nah, ID layanan ini memiliki relasi kepada pada entitas kategori, yaitu layanan termasuk ke dalam kategori, dan di mana kategori ini memiliki atribut-atribut seperti nama kategori, ID kategori sebagai primary key, dan ada ID layanan sebagai foreign key. Lalu dari layanan juga ada relasi, yaitu disediakan oleh unit. Jadi layanan ini disediakan oleh unit-unit tertentu. Nah, di dalam unit ini ada beberapa atribut yang adalah ID unit sebagai primary key, ID layanan sebagai foreign key kepada layanan, kepada entitas layanan, dan ada nama unit. Nah, unit ini memiliki satu entitas lemah dan dengan relasi memiliki merek. Jadi, unit ini memiliki sebuah merek obat. Nah, dalam merek obat ini ada atribut-atribut seperti ID merek sebagai primary key, ID unit sebagai foreign key kepada unit, dan ada nama mereknya. Nah, ini penjelasan terkait IRD notasi chain. Penjelasan yang kedua ada di bab 2, yaitu relational model. Nah, dalam relational model ini versi saya adalah masih dengan referensi dari IRD notasi chain tadi tidak jauh berbeda. Dengan tabel yang pertama adalah pasien 325 dengan ID pasien sebagai primary key dan atribut-atributnya sebagai berikut, yaitu nama pasien, alamat, tanggal lahir. Dan pasien ini berelasi dengan transaksi 325, yaitu pasien meskipun hanya satu bisa memuat banyak transaksi. Nah, di dalam transaksi ini ada primary key, yaitu ID transaksi. Nah, lalu ini saya lupa ganti. Ini adalah foreign key, yaitu ID pasien. Lalu ada waktu transaksi dan tanggal transaksi. Nah, dalam transaksi ini memuat detail transaksi. Jadi bisa dibilang transaksi memuat banyak detail transaksi dalam satu transaksi. Jadi bisa saja dalam satu transaksi itu memuat banyak sekali detail transaksi, bisa lebih dari satu.
Nah, di dalam detail transaksi ini ada primary key yaitu ID detail, lalu ada dua foreign key yaitu ID transaksi yang berasal dari tabel transaksi, dan ada foreign key ID layanan dari tabel layanan. Lalu ada atribut-atribut lain yaitu total pembayaran, jumlah transaksi, dan keterangan transaksi. Lalu tabel selanjutnya adalah layanan. Tabel layanan ini memiliki primary key yaitu ID layanan, dan saya di sini salah melakukan penamaan lagi, yang dimana ini seharusnya foreign key yaitu ID detail yang merefer ke tabel detail transaksi, yang dimana satu layanan ini memuat satu detail transaksi. Nah, lalu ada beberapa atribut lain yaitu nama layanan dan harga. Lalu masuk ke tabel selanjutnya yaitu kategori. Dalam tabel kategori ini ada primary key yaitu ID kategori dan foreign key ID layanan yang merefer ke tabel layanan, dengan satu atribut lain yaitu nama kategori. Lalu ada tabel unit 325 yang memiliki primary key ID unit. Lalu ada foreign key-nya yang merefer kepada ID layanan, kepada tabel layanan. Lalu ada nama unit. Nah, terakhir unit ini memuat berelasi lagi dengan satu tabel yaitu merek obat, di mana merek obat ini memiliki primary key yaitu ID merek dan foreign key ID unit. Nah, selanjutnya penjelasan selanjutnya akan masuk ke bab 3 yaitu penjelasan terkait data definition language dan data manipulation language. Nah, yang pertama jelas saya membuat database-nya terlebih dahulu yaitu pembayaran sehat sesuai dengan nama pada study case dalam tugas UTS. Nah, dari database ini query-nya berhasil dan database telah terbuat. Lalu saya membuat tabel pasien dengan ID pasien berisi ini saya salah pasang. ID pasien ini seharusnya adalah varchar yang mungkin berisi 10 karakter dan menjadi primary key di sini. Lalu ada nama pasien dengan tipe data varchar dengan panjang 30 karakter. Lalu ada alamat dengan tipe data varchar dengan panjang 80 karakter. Lalu ada tanggal lahir dengan tipe data date. Dan ini adalah hasil dari query-nya. Lalu ada tabel transaksi yang memuat ID transaksi yang berisi varchar sebanyak 10 karakter yang menjadi primary key. Lalu ada ID pasien dengan tipe data varchar. Lalu ada waktu transaksi dengan tipe data time, dan ada tanggal transaksi dengan tipe data date. Dan di tabel ini merefer ke tabel sebelumnya yaitu pasien dengan foreign key ID pasien yang berasal dari tabel pasien. Dan ini adalah hasil dari query-nya. Lalu selanjutnya ada tabel layanan. Dalam tabel layanan ini ada ID layanan yang berisi yang bertipe data varchar dan menjadi primary key. Lalu ada ID detail yang merefer kepada detail transaksi dengan tipe data varchar. Lalu ada nama layanan juga dengan tipe data varchar, dan ada harga dengan tipe data desimal. Dan ini adalah hasil dari query-nya. Tabel kelima adalah tabel detail transaksi. Nah, dalam tabel detail transaksi ini memuat ID detail dengan tipe data varchar yang menjadi primary key, dan ada ID transaksi dengan tipe data varchar, ID layanan dengan tipe data varchar, total pembayaran dengan tipe data desimal, jumlah transaksi dengan tipe data integer, keterangan transaksi dengan tipe data varchar, dan juga tabel ini ada dua foreign key
yaitu ID transaksi yang merefer kepada tabel transaksi, dan ada ID layanan yang merefer ke tabel layanan. Dan ini adalah hasil dari query-nya. Nah, tabel ke-6 adalah tabel kategori yang di dalamnya ada ID kategori yang bertipe data varchar dengan yang menjadi primary key, ada ID layanan dengan tipe data varchar, dan nama kategori dengan tipe data varchar. Dan dalam tabel kategori ini ada satu foreign key layanan ID layanan yang referensinya dari tabel layanan. Nah, ini adalah hasil dari query-nya. Lalu ini adalah tabel ke-7, yaitu tabel unit, yang dimana berisi ID unit dengan tipe data varchar yang menjadi primary key-nya, ada ID layanan dengan tipe data varchar, dan ada nama unit dengan tipe data varchar. Dan di tabel unit ini ada satu foreign key, yaitu ID layanan yang merefer kepada tabel layanan. Dan ini adalah hasil dari query-nya. Nah, yang DDL terakhir adalah membuat tabel merek obat. Di dalam tabel ini ada ID merek yang bertipe data varchar dan menjadi primary key, lalu ada ID unit yang bertipe data varchar, dan ada nama merek yang bertipe data varchar. Nah, di tabel ini ada satu foreign key, yaitu ID unit yang merefer kepada tabel unit. Dan ini adalah hasil dari query-nya. Lanjut, kita akan masuk ke penjelasan data manipulation language yang versi saya. Yang pertama, saya mengisi data pada tabel pasien, dan data-data ini saya buat sendiri dengan nama-nama acak. Nah, saya membuat 5 data pasien, yaitu yang pertama ada Dani Saputra, Nindi Lestari, Adit Wijaya, Putri Ayu, Aryan Firmansyah dengan ID pasien yang mengurut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, lalu ada alamatnya, dan ada tanggal lahirnya. Dan ini adalah hasil dari query-nya. Lalu yang kedua ada mengisi tabel transaksi. Nah, tabel transaksi ini memuat waktu transaksi dan tanggal transaksi, di mana ID transaksi dan ID pasien ini disatukan dengan waktu transaksi dan tanggal transaksi. Dan ini adalah hasil dari query-nya. Lalu yang ketiga ada data layanan. Nah, data dari tabel layanan ini berisi ID layanan, ID detail, nama layanan, dan harga. Nah, yang pertama ada paracetamol dengan harga 20.000, ada kamar dengan kelas 1 yang berharga 140.000, lalu ada cek laboratorium dengan harga 100.000, ada operasi minor dengan harga 500.000, dan ada konsultasi dokter dengan harga 75.000. Dan ini adalah hasil dari query-nya. Yang keempat ada data dari tabel transaksi. Nah, data dari tabel transaksi ini memuat ID detail, ID transaksi, ID layanan, total pembayaran, jumlah transaksi, dan keterangan transaksinya. Seperti yang ada dalam query ini, saya menuliskan beberapa data dari pasien-pasien seperti pembelian obat, sewa kamar, operasi ringan, cek darah, konsultasi, lalu ada membeli obat tambahan, lalu ada tes laboratorium. Nah, ini adalah hasil dari query-nya. Selanjutnya ada tabel kategori, di mana tabel kategori ini ada kategori obat, rawat inap, tindakan medis, dan operasi. Dan ini adalah hasil dari query-nya. Lalu yang keenam ada mengisi data pada tabel unit. Nah, di tabel unit ini
ada beberapa unit, nama unit yaitu apotek, rawat inap, laboratorium, dan bedah. Nah, ini adalah hasil dari query-nya. Nah, lalu ada data pada tabel merek obat, dan dimana ada nama obat Kalbe, Dexamedica, Kimia Farma, Sanbe, dan Faros. Dan ini adalah hasil dari query-nya. Nah, selanjutnya adalah menampilkan data-data dari MySQL. Yang pertama, saya memunculkan data dari pasien, data dari tabel pasien, yaitu sebagai berikut. Lalu saya menampilkan data dari transaksi sebagai berikut. Ini adalah data-datanya. Lalu ada data dari layanan, dari tabel layanan, itu sebagai berikut. Ada paracetamol, kamar kelas 1, cek lab, operasi minor, dan konsultasi dokter. Lalu ada detail transaksi, yaitu detail-detail dari transaksi pasien. Dan ada kategori, menampilkan data dari tabel kategori, yaitu sebagai berikut, yaitu ada kategori obat, rawat inap, tindakan medis, dan operasi. Dan ada menampilkan data dari tabel unit, yaitu sebagai berikut, ada apotek, rawat inap, laboratorium, dan bedah. Lalu ada menampilkan merek obat, yaitu Kalbe, Dexamedica, Kimia Farma, Sanbe, dan Faros. Selanjutnya saya akan menjelaskan selanjutnya yang terakhir adalah saya akan menjelaskan tugas normalisasi. Nah, seperti yang tertera di layar, ini adalah data mentah yang belum dinormalisasikan sama sekali. Nah, di sini saya membuat data 1NF, yaitu mengisi data yang kosong. Seperti pada gambar data mentah ini, ada beberapa bagian yang kosong pada transaksi pasien, dan yaitu ID transaksi, ID pasien, nama pasien, dan waktu transaksi di sebelah sini. Dan saya mengisi data-data tersebut dengan data-data nama dari baris atasnya. Lalu di NF kedua saya membagi datanya menjadi kategori-kategori tertentu, menjadi tabel transaksi, lalu menjadi tabel layanan, dan ada tabel detail transaksi. Seperti pada fungsinya, NF2 di sini berfungsi untuk menghilangkan partial dependency. Jadi NF2 ini berfungsi untuk memisahkan data-data yang masih menyatu. Lalu di NF3 ini saya memisahkan satu tab atau memisahkan dua data, yaitu ID pasien dan nama pasien, agar lebih mudah lagi dibacanya menjadi tabel pasien tersendiri. Lalu ada tabel transaksi seperti sebelumnya, ada tabel layanan yang berisi ID layanan, nama layanan, biaya layanan, dan terakhir ada tabel detail transaksi. Nah, seperti berikut. Nah, di tabel NF3 ini berfungsi untuk memisahkan data-data dan menghilangkan data-data yang double. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan tugas UTS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.